Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apla Anissa Nurrahman. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen tenaga pendidik dan kependidikan RA atau TK. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 6 disebutkan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pembelajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, pendidik PAUD sebagai sumber belajar merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan keberhasilan program PAUD, karena pendidik terlibat langsung dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Dalam pasal 30 dinyatakan bahwa pengertian tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdi diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya adalah memberikan kepada lembaga pendidikan sebagai satuan kerja yang efektif. Untuk mencapai tujuan ini, studi tentang manajemen pendidik dan kependidikan akan menunjukkan bagaimana seharusnya lembaga pendidikan mendapatkan, mengembangkan, menggunakan, mengevaluasi, dan memelihara tenaga pendidik dan kependidikan dalam jumlah atau kuantitas dan tipe atau kualitas. Dalam lembaga PAUD, RA atau TK, dibutuhkan manajemen atau pengelolaan yang efektif dan efisien. Tujuannya agar ketika pengelolaan lembaga PAUD, RA ataupun TK dapat berlangsung dengan baik, maka sumber daya manusia di dalam kelembagaan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi pendidikan anak usia dini. Oleh karena itu, tidak mudah untuk menentukan seseorang untuk bisa menjadi tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan PAUD, RA atau TK, dan Playgroup. Seyoginya, tenaga kependidikan harus dilakukan pengelolaan agar upaya memposisikan sumber daya manusia dapat dikelola secara profesional. Tercapainya praktik the right man and the right place karena adanya penerapan manajemen yang dilakukan atas dasar idealitas. Untuk itu sangat mendasar dan rasionalitas untuk menerapkan manajemen tenaga kependidikan. Manajemen tenaga kependidikan disebut juga manajemen personalia pendidikan, bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Sehubungan dengan itu, fungsi personalia yang harus dilaksanakan pimpinan adalah menarik, mengembangkan, mengkaji, dan memotivasi personalia guna mencapai tujuan sistem, membantu anggota mencapai posisi dan standar perilaku, memaksimalkan perkembangan karir tenaga kependidikan, serta menyelaraskan tujuan individu dan organisasi. Menurut Muhaimin, untuk menjadi seorang pengelola satuan pendidikan (kepala sekolah RA, TK, atau PAUD), maka harus memiliki kualifikasinya, yaitu berstatus sebagai guru RA atau TK atau PAUD, memiliki sertifikat pendidikan sebagai guru RA atau TK atau PAUD, dan memiliki sertifikat kepala RA atau TK atau PAUD yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Menurut Mulyasa, manajemen tenaga kependidikan
guru dan personil mencakup yang pertama, perencanaan pegawai. Perencanaan pegawai merupakan kegiatan untuk menentukan kebutuhan pegawai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, untuk sekarang dan masa depan. Penyusunan rencana personalia yang baik dan tepat memerlukan informasi yang lengkap dan jelas tentang pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan dalam organisasi. Karena itu, sebelum menyusun rencana, perlu dilakukan analisis pekerjaan atau job analysis dan analisis jabatan untuk memperoleh deskripsi pekerjaan atau gambaran tentang tugas-tugas dan pekerjaan yang harus dilaksanakan. Yang kedua yaitu pengadaan pegawai. Pengadaan pegawai merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu lembaga, baik jumlah maupun kualitasnya. Untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan, dilakukan kegiatan rekrutmen, yaitu usaha untuk mencari dan mendapatkan calon-calon pegawai yang memenuhi syarat sebaik mungkin, untuk kemudian dipilih calon yang terbaik dan tercakap. Untuk kepentingan tersebut perlu dilakukan seleksi melalui ujian lisan, tulisan, dan praktik. Namun, ada kalanya pada suatu organisasi, pengadaan pegawai dapat didatangkan secara intern atau dalam organisasi saja, apakah melalui promosi atau mutasi. Hal tersebut dilakukan apabila ada formasi yang kosong sedikit. Sementara pada bagian yang lain ada kelebihan pegawai atau memang sudah dipersiapkan. Yang ketiga yaitu pembinaan dan pengembangan pegawai. Organisasi senantiasa menginginkan agar personilnya melaksanakan tugas secara optimal dan menyumbangkan segenap kemampuannya untuk kepentingan organisasi, serta bekerja lebih baik dari hari ke hari. Sehubung dengan itu, fungsi pembinaan dan pengembangan pegawai merupakan fungsi pengelolaan personil yang mutlak perlu untuk memperbaiki, menjaga, dan meningkatkan kinerja pegawai. Yang keempat, promosi. Dalam melaksanakan tugasnya, terkadang untuk promosi jabatan yaitu dilihat dari kreativitas seorang guru atau personil yang dilaksanakan setiap harinya. Maka akan tampak orang yang kreatif, inisiatif, dan berprestasi juga dapat memberikan hasil karya atau ide-ide yang berguna bagi pengembangan proses pendidikan. Yang kelima, pemberhentian pegawai. Pemberhentian pegawai merupakan fungsi personalia yang menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personil dari hak dan kewajiban sebagai lembaga tempat bekerja dan sebagai pegawai. Untuk selanjutnya, mungkin masing-masing pihak terikat dalam perjanjian dan ketentuan sebagai bekas pegawai dan bekas lembaga tempat kerja. Pemberhentian atas permohonan pegawai sendiri, misalnya karena pindah lapangan kerja yang bertujuan untuk memperbaiki nasib. Adapun pemberhentian pegawai oleh dinas atau pemerintah bisa dilakukan dengan alasan pegawai tersebut tidak cakap dalam melaksanakan tugas, adanya perampingan atau penyederhanaan organisasi, peremajaan, pegawai yang tidak sehat jasmani dan rohani karena tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik, melakukan pelanggaran pidana, atau melanggar sumpah pegawai atau janji pegawai. Yang keenam, kompensasi. Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan oleh organisasi kepada pegawai, yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai kecenderungan diberikan secara tetap. Pemberian kompensasi selain dalam bentuk gaji dapat berupa tunjangan, fasilitas perumahan, kendaraan, dan lain-lain. Masalah kompensasi merupakan salah satu bentuk tantangan karena imbalan oleh para pekerja tidak dipandang semata-mata sebagai alat pemuas kebutuhan materinya, akan tetapi juga dikaitkan dengan harkat dan martabatnya manusia. Sebaliknya, organisasi cenderung melihatnya sebagai beban
yang harus dipukul oleh organisasi tersebut dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Dalam mengembangkan dan menerapkan sistem imbalan tertentu, kepentingan organisasi dan para pekerja perlu diperhitungkan. Yang ketujuh yaitu penilaian pegawai. Penilaian tenaga kependidikan ini difokuskan pada prestasi individu dan peran serta dalam kegiatan sekolah. Penilaian tidak hanya penting bagi sekolah, tetapi juga bagi pegawai itu sendiri. Bagi sekolah, hasil penilaian prestasi kerja tenaga kependidikan sangat penting dalam pengambilan keputusan berbagai hal, seperti identifikasi kebutuhan program sekolah, penerimaan, pemilihan, pengenalan, penempatan, promosi, sistem imbalan, dan aspek lain dari keseluruhan proses efektif sumber daya manusia. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan pada lembaga pendidikan anak usia dini meliputi yang pertama, rekrutmen. Tenaga pendidik dan kependidikan di dalam lembaga PAUD meliputi perorganisasian suatu lembaga, yaitu A. Rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan kebutuhan. B. Mengembangkan jabatan kerja. Potensi pendidik PAUD hasil seminar nasional dalam workshop tentang PAUD yang diselenggarakan oleh Ditjen PLS tahun 2003 menyimpulkan bahwa para edukator atau tenaga pendidik profesional dan semi-profesional dalam pendidikan anak usia dini direkomendasikan untuk memiliki sejumlah kompetensi, yaitu kompetensi akademik, profesional, personal, dan sosio-interpersonal atau sosial. Pembinaan atau pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pembinaan atau pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga pendidik yang ada. Tujuan dari kegiatan pembinaan ini adalah tumbuhnya kemampuan setiap tenaga pendidik yang meliputi pertumbuhan keilmuannya, wawasan berpikirnya, sikap terhadap pekerjaannya, dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan. Suatu program pembinaan tenaga pendidik biasanya diselenggarakan atas asumsi adanya berbagai kekurangan dilihat dari tuntutan organisasi atau karena adanya kehendak dan kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang di kalangan tenaga kependidikan itu sendiri. Cara yang paling populer dalam pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dilakukan melalui penataran in-service training, baik dalam rangka penyegaran, refreshing, maupun dalam rangka peningkatan kemampuan mereka, upgrading, atau bersama-sama, collaborative effort. Yang ketiga yaitu pemberhentian atau mutasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pemberhentian tenaga pendidik merupakan proses yang membuat seseorang tenaga pendidik tidak dapat lagi melaksanakan tugas pekerjaan atau fungsi jabatannya, baik untuk sementara waktu maupun untuk selama-lamanya. Banyak alasan yang menyebabkan seseorang tenaga pendidik berhenti dari pekerjaannya atau PHK. Di antaranya, yang pertama, penilaian kinerja yang bersangkutan menurun meskipun sudah diberikan peringatan oleh atasan. Yang kedua, karena permintaan sendiri untuk berhenti. Yang ketiga, karena mencapai batas usia pensiun menurut ketentuan yang berlaku. Pendidik PAUD pada jalur pendidikan formal terdiri atas guru dan guru pendamping, sedangkan pendidik PAUD pada jalur pendidikan non-formal terdiri atas guru, guru pendamping, dan pengasuh. Tenaga kependidikan terdiri atas pengawas atau pemilik, kepala sekolah, pengelola, administrasi, dan petugas kebersihan. Tenaga kependidikan pada PAUD jalur pendidikan formal terdiri atas pengawas,
kepala TK atau RA, tenaga administrasi, dan petugas kebersihan. Sedangkan tenaga kependidikan pada jalur pendidikan non-formal terdiri atas pemilik, pengelola, administrasi, dan petugas kebersihan.